A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada akhir-akhir zaman ini bangsa kita, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini, sedang diuji keimanannya, baik dari bencana alam maupun dari segi akidah. Nah, ini bertubi-tubi, bermacam-macam orang menyampaikan atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan firman Allah. Nah, jadi di sini akan banyak penyesatan khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW dalam hal menguji keimanannya. Nah, di media sosial saya lihat itu ada Mama Gufron. Lagi muncul lagi, ya kan, Mama Gufron. Bisa berbicara dengan semut, bisa video call dengan malaikat maut. Kalau masuk kubur, kalau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya Gufron. Kalau ditanya Gufron, ditanya malaikat Gufron. Nah, MUI, gimana kabarnya MUI? Saya hanya tamatan SMA loh, belum pernah saya duduk mondok loh. Jangankan mau 4 tahun 5 tahun, 1 hari aja aku belum pernah duduk mondok. Belum pernah saya hanya belajar di bawah pohon-pohon bambu, di gubuk-gubuk tua, di pinggir-pinggir sungai, sama guru saya belajar di situ. Yang pertama saya belajar di majelis zikir di bawah bimbingan almarhum Pak Zaini. Yang kedua saya belajar lagi dengan guru saya Buya Edi. Nah, tidak pernah saya duduk di bangku kuliah IAIN, tidak pernah saya duduk di pondok pesantren. Tapi MUI sekarang ini gimana tanggapannya? Masih melakukan penelitian, masih melakukan kajian. Ya udah jelas-jelas ini ajaran sesat. Sudah jelas-jelas ajaran sesat. Nah, yuk kita kupas tuntas, ya kan? Kalau ada sebagian itu tidak berani dia mengatakan sesat, dia mengatakan melakukan penyelewengan. Nah, kalau saya mengatakan sesat. Jadi kalau ada pengikutnya atau Mama Gufron yang ingin berhadapan dengan saya siap dimanapun dan kapanpun. Karena haknya Allah harus ditegakkan. Yang benar itu benar, yang batil itu batil. Tidak bisa dicampur adukan. Ya kan? Kita di sini bukan pemberi hidayah, yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita hanya memberikan peringatan, hanya mengasihkan peringatan. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah, di dalam kubur, kalau ditanya oleh Munkar Nakir, ini ada saya punya catatan dan saya catat ini. Yaitu kalau Munkar Nakir bertanya kepada calon si Mai, maka jawablah Mama Gufron. Nah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ini sebagai perawi hadisnya. Jadi sebagai perawi hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Nah, di sini saya cari. Kita jangan malas mencari untuk menambah wawasan pengetahuan kita, untuk selamat dunia akhirat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika seorang telah dibaringkan di dalam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, maka dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, segera menanyakan tentang tiga hal pokok, yaitu yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Yang ketiga, siapa nabimu? Nah, inilah pertanyaan tiga pokok dari Munkar Nakir. Jadi dijawab oleh dalam ceramah Mama Gufron, kalau Munkar dan Nakir bertanya, jawablah Gufron. Nah, di sini dia pertama sudah mengaku dia itu ada Allah. Secara implisit dia sudah mengakui bahwa dia itu Allah. Yang kedua, dia juga sebagai nabi. Karena pertanyaan Munkar Nakir adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jadi jawabannya Gufron. Berarti dia hanya Tuhan, dia hanya agamanya Gufron, nabinya Gufron. Nah, di sini sesat atau tidak? Silakan sahabat-sahabatku, saudaraku untuk berpikir dan merenungkan. Karena ini perintah Allah, terdapat dalam Al-Quran, dalam firman Allah. Pikirkan dan renungkan. Karena Allah Maha tahu akan kejadian-kejadian mulai daripada bumi diciptakan, makhluk diciptakan, sampai datangnya yaumil qiyamah. Allah Maha tahu. Nah, jadi saudara pikir dan renungkan, apakah benar apabila seorang mayit, pengikut daripada Abah Gufron, masuk ke dalam kubur, sudah ditidurkan di liang lahat, dan para pengantar telah pergi, maka dua malaikat akan mendatanginya, yaitu Munkar dan Nakir, dan akan bertanya dalam hal tiga pokok. Siapa Tuhanmu? Dijawab oleh pengikut daripada Abah Gufron. Apa agamamu? Dijawab oleh pengikut Abah Gufron. Siapa nabimu? Dijawab oleh pengikut Abah Gufron. Nah, mampus tuh. Bisa mekak-mek di putus surat leher ini, diazab sama malaikat Munkar dan Nakir itu. Nah, yang kedua, Mama Gufron mengaku dia bisa berbahasa semut dan video call dengan malaikat maut. Aneh-aneh zaman sekarang ya. Ada. Kalau mau mencari dunia, cari aja dunia itu. Enggak, mencari dunia, ambil dunia itu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan melakukan penyesatan terhadap umat Nabi Muhammad ini. Ya kan? Jangan melakukan penyesatan terhadap umat Nabi Muhammad ini. Tapi kalau mau sesat juga, ya silakan. Nah, saya akan menjawab, lakum dinukum waliyadin. Bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Lah, bersuara kita nanti di yaumil qiyamah kan, berdiri kita di sana kan. Nah, di sini bagaimana ketaatan daripada para malaikat? Dia ikut siapa? Perintah siapa malaikat ini? Nah, ini ada saya ambil di dua surat. Yang pertama di surat Al-A'raf, yang kedua di surah daripada Al-An'am. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Nah, jadi malaikat ini hanya patuh dan tunduk kepada Allah. Nabi sendiri malaikat tidak patuh, tidak tunduk kepada Nabi. Kepada Rasul, Nabi tidak, malaikat tidak tunduk. Malaikat hanya tunduk kepada Allah atas perintah Allah. Makanya Jibril turun ke dunia menjumpai Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah untuk menyampaikan firman-firman-Nya, untuk disampaikan kepada manusia.
Jadi Mama Gufron ini siapa? Wali? Hah? Nabi? Rasul? Siapa nih Mama Gufron ini? Halah. Dan dia menyamakan juga dengan Nabi kita, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa berbahasa semut, bisa berbicara dengan jin, bisa beritakan jin, bisa beritakan angin. Dia disamakan sederajat dengan Nabi Sulaiman. Emangnya siapa lu Mama Gufron? Nggak malu nanti kalau kita udah jumpa nanti, ya kan? Itu. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, di sini kita ambil lagi dalil bahwa setan laknatullah dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya. Nah, di sini akan kita kupas lagi, itu bagaimana iblis menjawab atas tuntutan manusia, karena dia telah menyesatkan manusia. Nah, di sini akan kita ambil dalil lagi bagaimana iblis mengelak atas apa yang disalahkan manusia kepadanya. Jadi di sini kita tuh harus ikra, bacalah, ya kan? Dengan membaca kita mengerti, dengan mengerti aja kita paham, ya kan? Ini saya catat ini, saya ambil dalilnya. Jadi di sini kita jangan sampai kita tuh dibodoh-bodohi. Kalau kita dibodoh-bodohi sama orang pintar, wajar. Tapi kalau kita dibodoh-bodohi sama orang tolol, mampu kita dibikinnya. Sudah kita ditolong, dibodoh-bodohi sama orang tolol, ya kan? Nah, sinilah sahabat-sahabatku, saudaraku. Makanya Allah tuh memerintahkan kita untuk berpikir, untuk merenungkan. Bukan hanya sekedar sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ini pakai pikiran supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita senang hidup setelah mengalami kematian. Jadi disinilah kita harus betul-betul berhati-hati. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat bagaimana jawaban iblis ketika setelah dilakukannya hisab, setelah dilakukan penimbangan amal baik dan amal buruk. Nah, di sini ini kita bisa lihat, saudara bisa buka Al-Quran di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim, di sini bagaimana di situ Allah sudah memberitahu kita. Allah yang menciptakan kita ini sudah memberitahu melalui siapa? Melalui Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sudah diceritakan. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Nah, iblis loh, setan loh, mengatakan sesungguhnya Allah telah menjanjikan sesuatu hal yang benar. Nah, berarti yang di dalam Al-Quran, firman-firman Allah itu benar. Itulah pedoman kita dalam hidup yang akan dijelaskan oleh perkataan perbuatan Nabi kita yang disebut dengan hadis. Hadis itu adalah perkataan dan perbuatan atau diamnya Nabi. Nah, di sini setan sudah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi. Nah, setan mengelak. Itu mengelak dia. Bagaimana Mama Gufron? Kalau kamu masuk neraka, minta pertanggungjawaban saya.
Lebih lihat setan menipu orang daripada Mama Gufron. Ya kan? Setan aja mungkir di atas janji dia. Apa kata dia? Aku hanya merayu-rayu kau. Aku hanya membisik-bisikkan kau. Ngapa kau ikut? Emangnya kau dapat pikir? Enak setan mengelak kan? Mengelak dia. Itu setan itu, iblis itu tahu janji Allah. Itu dia sudah menyaksikan Nabi Adam. Dia disuruh perintah sujud kepada Nabi Adam, tak mau karena sombong, angkuh, merasa mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam terbuat dari tanah, sementara iblis terbuat dari api. Sombong dia, makanya dilaknat Allah. Dilaknat Allah lah. Jadilah dia makhluk yang terkutuk. Jadi Mama Gufron menjanjikan seperti itu. Aduh, kalau kamu semua masuk neraka, minta pertanggungjawaban saya. Aduh, lebih lihai iblis dalam hal menjanjikan, ya kan, dalam hal merayu, dalam hal membujuk-bujuk. Itu. Nah, begitu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, maka di dalam Al-Quran Allah sudah perintahkan berpikirkan dan renungkan. Apakah kau tidak berpikir? Apakah kau tidak memikirkan? Apakah kau tidak merenungkan? Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah bertanya kepada manusia, wa bi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat aku lagi yang mana yang mau kau dustakan? Saking ingkarnya manusia ini, ingkar kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditanya Allah lagi manusia ini, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Itu. Nah, jadi kita tidak heran akan bermunculan seperti Mama Gufron, Eyang Weldo, yang sudah meninggal tidak usah kita sebutkan. Wahabiyah, sudah meninggal, dia jumpai hak itu ya, yang kita dia jumpai yang hak dan dia tahu mana yang batil, dan sudah melihat dan menyaksikan langsung yang namanya malaikat maut. Nah, bagi saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yang telah like, subscribe, komen, dan share video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah melindungi sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mendapatkan umur yang panjang, umur yang dirahmati dan diridhoi Allah, dan mendapatkan rezeki yang halal sesuai dari perintah Allah dan disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang Allah ridhoi. Apabila ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, semoga marilah kita bersama-sama, semoga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, dipulihkan seperti sedia kala. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.